warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yaya Humayah Hasbullah bersama dua rekan saya, Muhammad Maulana dan Muhammad Faharis. Sebelumnya, kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah mengklik video kami. Nah, sesuai dengan judul yang kalian lihat, jadi kami akan membahas tentang land law atau yang biasa disebut dengan hukum pertanahan atau hukum agraria. Nah, apa sih hukum pertanahan itu? Buat teman-teman yang belum paham tentang hukum pertanahan, di sini kita akan membahas tentang hukum pertanahan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi, jangan di-skip ya. Tapi, sebelum menuju ke pembahasan, yuk kita intip dulu apa aja sih yang akan kita bahas dalam hukum pertanahan ini. Yang pertama, ada pengertian. Selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar pokok hukum pertanahan. Yang ketiga, kita bahas jenis-jenis hak tanah. Dan yang keempat, kita akan membahas peraturan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, ada berlakunya UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, nggak perlu berlama-lama, teman-teman juga pun pasti udah nggak sabar. Jadi langsung aja yuk kita menuju pembahasannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan kali ini, yaitu mengenai tentang land law atau juga disebut dengan hukum pertanahan. Apa sih yang dimaksud dengan hukum pertanahan itu? Apakah kalian sudah mengetahui? Langsung saja kita bahas tuntas pada pekan kali ini. Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Lahan ataupun tanah menjadi sangat penting dalam kacamata hukum karena berkaitan dengan hak kepemilikan, pengolahan, ataupun pemanfaatan tanah. Karena itulah diperlukan sebuah sistem yang mengatur bagaimana masyarakat tersebut bisa memanfaatkan tanah dan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting dilakukan agar tidak timbul konflik kepentingan di masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian apa sih garis besar dari hukum pertanahan tersebut? Hukum pertanahan adalah ketentuan-ketentuan, baik ketentuan tertulis ataupun tidak tertulis. Ketentuan tertulis adalah Undang-Undang Pokok Agraria, dan yang tidak tertulis adalah hukum adat yang mengatur hak-hak penguasaan dan penggunaan atas tanah, baik yang bersifat publik maupun perdata. Bersifat publik itu adalah umum maupun perdata pribadi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan hak atas tanah itu? Hak atas tanah itu merupakan kewenangan untuk menggunakan tanah termasuk tubuh bumi dan ruang di atasnya sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian kewenangan, kewajiban, ataupun larangan bagi pemegang haknya untuk membuat sesuatu mengenai tanah yang dihakinya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuatnya. Yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik secara pribadi
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Adapun hak-hak tanah yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dapat diberikan kepada rakyat oleh negara. Apa saja? Yang pertama, ada hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, ada hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan berlanjut mengenal Undang-Undang Pokok Pertanahan atau dikenal disebut dengan Agraria. Nah, Undang-Undang Pokok Hukum Agraria ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air maupun udara. Menurut Swebekti dan R. Trisorodibio, hukum agraria ini adalah hukum keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungannya antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya kita mengenal tentang fakta-fakta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang pertama ada undang-undang sebagai landasan rumah susun ya. Rumah susun. Berdasarkan undang-undang tersebut tentang rumah susun ditetapkan, diatur bahwa hak milik atas rumah susun adalah perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun harus dilakukan oleh pengelola berbadan hukum, kecuali untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Pengelola diperbolehkan menerima sejumlah biaya yang dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara adil dan proporsional. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai landasan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Kasus penyerobotan tanah bukan barang baru lagi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pokok Hukum Agraria pasal 24 telah disebutkan penggunaan tanah milik oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menjadi landasan pasal 385 KUHP untuk menindak kasus pidana penyerobotan tanah. Pasal 385 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pelaku penyerobotan tanah dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Ini berlaku bagi siapa saja secara melawan hukum, menjual, mengelola, menukarkan, menghibahkan, dan lain-lain suatu hak tanah yang bukan hak miliknya. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai rujukan reforma agraria. Bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup dengan 3 cara, yaitu menata struktur agraria dari timpang menjadi adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, menyelesaikan konflik dalam bidang agraria. Dan yang ketiga adalah membuat masyarakat lebih sejahtera setelah reforma agraria diimplementasikan. Selanjutnya ada Undang-Undang Pokok Agraria dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Ini juga bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menjadi rujukan saat terjadi sengketa antara konsumen dan pengembang. Jika terjadi ketidaksesuaian biaya angsuran, contohnya seperti mutu dan komposisi perumahan dari kesepakatan semula, mana pihak pengelola perumahan bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen. Oke, di sini ada tabel dari nomor 1 sampai 6 yang terdiri dari kewenangan, kewajiban, dan larangan. Yang pertama, 1, menguasai dan menggunakan memanfaatkan tanah. Nah, ini adalah kewenangan pada poin pertama yang kewajibannya menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat tanah atau tujuan pemberiannya. Nah, larangannya apa? Larangannya itu melantarkan tanah yang dipunyainya. Artinya jangan sampai tanah itu ditelantarkan oleh pemilik ya. Oke. Selanjutnya yang ke poin kedua adalah memperalih atau memindahkan hak atas tanah atau mewakafkan. Ini kewenangannya. Dan kewajibannya adalah mengerjakan atau mengusahakan tanah sendiri secara aktif. Larangannya yaitu menggunakan tanah untuk melakukan eksploitasi kepada orang lain. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pemindahan atas hak tanah tersebut atau diwakafkan. Yang ketiga, membebankan hak atas tanahnya dengan hak atas tanah orang lain. Kewajibannya dengan meningkatkan hasil atau produksi dari tanah yang dipunyai. Larangannya itu menjadikan tanah sebagai barang dagangan. Yang keempat, menjadikan hak atas tanahnya sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Dengan kewajiban memelihara tanah termasuk kesuburannya agar tanah tidak rusak ya, karena sudah menjadi beban dari hak tanggungan kewenangannya. Itu mempunyai kewajiban dengan tidak merusak tanah tersebut, kesuburannya. Larangannya yaitu memiliki tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah tersebut. Yang kelima, mempertahankan hak atas tanah jika diganggu oleh pihak lain. Yang keenam, dengan kewenangan menerima ganti kerugian jika tanahnya diperlukan bagi pembangun untuk kepentingan umum. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis hak tanah. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Agraria, itu tidak hanya mengatur tanah dalam artian sempit, namun secara umum juga mengatur jenis-jenis hak atas tanah. Seperti yang termaktub dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa jenis-jenis hak tanah itu antara lain ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak lainnya. Jika melihat ketentuan pasal 16 tersebut, maka jenis-jenis hak atas tanah dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah primer, di mana hak atas tanah tak terbatas waktunya dan merupakan induk dari hak atas tanah yang lainnya. Contohnya itu misalnya hak milik dan hak pengelolaan. Jenis yang kedua itu ada sekunder, di mana hak atas tanah terbatas waktunya dan tidak dapat dibebani hak atas tanah lainnya, seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain. Nah, jenis hak yang ketiga itu dengan status undang-undang atau hak dengan status undang-undang, di mana hak atas tanah yang statusnya mengikuti undang-undang. Maksudnya itu adalah hak atas tanah bisa berubah disebabkan perubahan undang-undang yang akan lahir kemudian. Selanjutnya itu ada pengertian dan sifat atau ciri dari hak atas tanah.
Yang pertama itu ada hak milik. Pengertiannya itu berdasarkan pada pasal 20 UU PA ayat 1 yang berisi hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, di mana pasal 6 berisi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Nah, sifat atau cirinya itu juga terdapat dalam pasal 20 ayat 2 di mana berisi hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dan hak milik juga dapat dijaminkan sesuai dengan pasal 25 UU PA yang berisi hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Yang kedua itu ada HPL, di mana pengertian HPL ialah satu, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah. Yang kedua, menggunakan tanah untuk kepentingan tugasnya. Sebenarnya HPL sendiri ini bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Jadi HPL ini adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan hak menguasai negara atau HMN yang dilimpahkan kepada pemegang HPL. Nah, HPL sendiri juga tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan atau HT. Namun, HPL ini dapat diberikan hak atas HGB, hak guna bangunan, atau HP, hak pakai dengan SPPT, yaitu surat perjanjian penggunaan tanah. Yang ketiga itu ada HGU atau hak guna usaha. Pengertiannya itu penggunaan tanah negara untuk pertanian dalam waktu tertentu. Ini bisa dilihat dalam pasal 28 UU PA ayat 1 yang berisi hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Ciri dari HGU itu yang pertama dia beralih, bisa dialihkan, terus wajib daftar dan dijaminkan. Seperti dalam pasal 28 ayat 3 bahwa hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang keempat itu ada HGB atau hak guna bangunan. Pengertiannya itu penggunaan tanah pihak lain untuk mendirikan bangunan dalam waktu tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 35 UU PA ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, sifat atau ciri dari HGB ini tersendiri ialah beralih, bisa dialihkan, wajib daftar, dan bisa dijaminkan. Yang kelima itu ada hak pakai. Hak pakai itu pengertiannya penggunaan tanah pihak lain untuk pertanian atau non-pertanian dalam waktu atau tanpa waktu. Ini bisa dilihat dalam pasal 41 UU PA. Terus juga sifat atau cirinya itu hak pakai itu beralih, bisa dialihkan, wajib daftar, dan dijaminkan bagi hak pakai dengan waktu, dan wajib daftar bagi hak pakai tanpa waktu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu subjek hak dan jangka waktu hak atas tanah. Yang pertama itu ada hak milik. Subjek haknya itu berdasarkan kepada pasal 21 UU PA, yang dimana hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik. Terus yang kedua itu WNI rangkap atau asing, jadi orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik. Nah, terus yang ketiga ada badan hukum. Jadi badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Jangka waktu dari hak milik sendiri ialah dia tidak ada jangka waktunya. Lalu yang kedua itu ada HPL. Subjek hak dari HPL atau hak pengelolaan yaitu instansi pemerintah atau Pemda dan juga BUMN atau BUMD. Nah, jangka waktunya itu selama tanahnya itu digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada HGU atau hak guna usaha. Nah, subjek haknya itu dia berdasarkan kepada pasal 30 UU PA yang dimana hanya warga negara Indonesia baik sendiri maupun bersama. Yang kedua itu ada Badan Hukum Indonesia, badan atau
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, jangka waktunya sendiri itu berdasarkan UU PA pasal 29, jangka waktunya itu paling lama 25 tahun sampai 35 tahun. HGU sendiri juga dapat melakukan perpanjangan dan pembaharuan. Nah, lanjut yang keempat itu ada HGB, hak guna bangunan. Subjek haknya itu berdasarkan kepada pasal 36 UU PA, yang dimana yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah yang pertama warga negara Indonesia, baik sendiri ataupun bersama. Yang kedua itu ada Badan Hukum Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sama seperti HGU tadi subjeknya. Terus jangka waktu dari HGB sendiri itu berdasarkan kepada pasal 35 UU PA. Jadi di situ maksimalnya itu 30 tahun dan dapat diperpanjang serta di pembaharuan. Yang kelima itu ada HP, hak pakai. Subjek haknya itu berdasarkan kepada pasal 42 UU PA, yang dimana berisi yang dapat mempunyai hak pakai ialah satu, warga negara Indonesia. Yang kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, jangka waktu sendiri dari HP itu berdasarkan kepada pasal 41 UU PA. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Nah, HP sendiri juga dapat diperpanjang dan diperbarui. Materi selanjutnya ialah cara memperoleh terjadi atau lahirnya hak atas tanah. Yang pertama ada HM, hak milik. Cara memperolehnya yaitu 1. Menurut ketentuan hukum adat. Kedua, SK pemberian hak oleh pemerintah. Ketiga, konversi. Dan terjadi lahirnya yaitu 1. Bertahap, dari hak utama, hak pakai, sampai hak milik. Yang kedua, sejak tanggal pendaftaran hak. Yang ketiga, sejak dilakukan konversi. Adapun yang kedua yaitu HPL atau hak pengelola. Cara memperolehnya yaitu 1. SK pemberian hak oleh pemerintah. Kedua, konversi. Dan terjadi lahirnya yaitu sejak tanggal pendaftaran hak. Kedua, sejak dilakukan konversi. Yang ketiga yaitu ada HGU atau hak guna usaha. Cara memperolehnya yaitu 1. SK pemberian hak oleh pemerintah. Kedua, konversi. Dan terjadi lahirnya yaitu sejak tanggal pendaftaran hak dan sejak dilakukan konversi. Yang keempat ada HGB atau hak guna bangunan. Cara memperolehnya yaitu 1. SK pemberian hak oleh pemerintah. Kedua, perjanjian pemberian hak. 3. Konversi. Dan terjadi lahirnya yaitu 1. Sejak tanggal pendaftaran hak. 2. Sejak ditandatangani akte pemberian hak. Yang ketiga, sejak dilakukan konversi. Adapun yang terakhir yaitu HP atau hak pakai. Cara memperolehnya yaitu 1. SK pemberian hak oleh pemerintah. Kedua, perjanjian pemberian hak. 3. Konversi. Dan terjadi lahirnya yaitu 1. Sejak tanggal pendaftaran hak. Kedua, sejak ditandatangani akte pemberian hak. Dan yang ketiga, sejak dilakukan konversi. Selanjutnya ada luas tanah dan dihapusnya hak. Yang pertama ada HM, hak milik. Luas tanah untuk hak milik yaitu 1. Tanah pertanian sama dengan batas minimal plus batas maksimal. Yang kedua, pekarangan sama dengan belum ada. Untuk dihapusnya hak yaitu 1. Tanah jatuh pada negara atau pencabutan plus penyerahan sukarela kepada negara.
plus ditelantarkan dan tidak memenuhi lagi syarat sebagai subjek atau tanahnya musnah. Yang kedua, HPL atau hak pengelola. Luas untuk hak pengelola sesuai dengan keperluannya. Dan untuk dihapusnya hak yaitu ada satu, bagian tanah diserahkan dengan hak milik. Kedua, penggunaan tanah tidak sesuai lagi. Ketiga, semua hapusnya hak milik berlaku juga. Ketiga, ada HGU, hak guna usaha. Luas tanah untuk hak guna usaha yaitu 1 WNI minimal 5 dan maksimal 25, dan BH minimal 25 dan maksimal belum ada ketentuan. Dan untuk hapusnya hak, 1 waktunya berakhir plus dibatalkan atau dibatalkan. Yang kedua, semua hapusnya hak milik berlaku juga. Adapun yang keempat, HGB, hak guna bangunan. Luas tanah untuk hak guna bangunan yaitu sesuai dengan rencana kegiatannya, dan hapusnya hak item HGU. Dan terakhir, HP, hak pakai. Luas tanah untuk hak pakai tersebut yaitu 1 pertanian maksimal 5 ha, dan pekarangan sesuai keperluan. Hapusnya hak item HGB. Selanjutnya, ketentuan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan pasal-pasalnya ialah pasal 50, pasal 52, pasal 53, pasal 58. Pasal 50 yang berbunyi 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha atau hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal yang 52 berbunyi 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya atau 3 bulan dan atau denda setingginya 10 juta rupiah. Yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya atau 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah. Yang ketiga, tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Dan pasal yang 53 berbunyi 1. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menampung dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Yang kedua, dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Dan pasal 58 berbunyi, selama peraturan-peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. Baik, beranjak ke materi yang terakhir ialah berlakunya UU PA. UU PA sendiri merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria karena di dalamnya memuat program yang dikenal dengan Program Agraria Reform Indonesia. Dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata tersebut merupakan perwujudan dari upaya unifikasi hukum agraria di Indonesia. Karena sebelum berlakunya UU PA, hukum agraria di Indonesia bersumber kepada hukum barat dan hukum adat. Dalam pembentukan UU PA disertai dengan pencabutan terhadap peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana yang tersebut dalam CTUM memutuskan UU PA di bawah perkataan dengan mencabut. Dan akibat dari berlakunya UU PA terhadap buku 2 KUH Perdata adalah sebagai berikut, yaitu 1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh. Kedua, ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku. Dan yang ketiga, ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh. Apa saja pasal-pasal yang masih berlaku penuh? Ialah sebagai berikut. 1. Pasal 500 serta pasal 209 sampai pasal 518 yang mengatur mengenai benda bergerak. Yang kedua, pasal 612 dan pasal 613 yang mengatur mengenai penyerahan benda bergerak. Yang ketiga, pasal 826 dan pasal 827 yang mengatur mengenai B-warning. Yang keempat, pasal 830 sampai pasal 1130 yang mengatur mengenai waris. Yang kelima, pasal 1131 sampai pasal 1149 yang mengatur mengenai piutang yang diistimewakan atau privilege. Yang keenam, pasal 1150 sampai pasal 1160 yang mengatur mengenai gadai. Dan apa saja pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku ialah sebagai berikut. 1. Pasal yang mengatur mengenai benda tidak bergerak yang hanya mengatur mengenai hak atas tanah. 2. Pasal-pasal yang mengatur mengenai cara memperoleh hak milik atas tanah. Yang ketiga, pasal 621 sampai pasal 623 yang mengatur mengenai pemberian penegasan hak atas tanah yang menjadi
wewenang pengadilan negeri. Yang keempat, pasal-pasal yang mengatur mengenai penyerahan benda-benda tidak bergerak. Yang kelima, pasal 673 mengenai kerja rodi. Yang keenam, pasal 625 sampai pasal 672 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik karangan dan bertetangga. Yang ketujuh, pasal 674 sampai pasal 710 yang mengatur mengenai pengabdian pekarangan atau Erfdienstbarheid. Yang kedelapan, pasal 711 sampai pasal 719 yang mengatur mengenai hak hospital. Yang kesembilan, pasal 720 sampai pasal 736 yang mengatur mengenai hak erfaj. Yang ke-10 ialah pasal 737 sampai pasal 755 yang mengatur mengenai bunga tanah dan hasil seper-sepuluhnya. Dan selain itu, ketentuan-ketentuan di luar buku 2 KUH Perdata yang berhubungan dengan pasal-pasal tersebut juga tidak berlaku. Sedangkan pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh, yaitu sebagai berikut. 1. Pasal-pasal mengenai benda pada umumnya. Yang kedua, pasal 503 sampai pasal 505 mengenai cara membedakan benda. Yang ketiga, pasal 529 sampai pasal 568 mengenai benda sepanjang tidak mengenai tanah. Yang keempat, pasal 570 yang mengatur tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah. Yang kelima, pasal 756 yang mengatur tentang hak memungut hasil atau Rugebrug sepanjang tidak mengenai tanah. Yang keenam, pasal 818 yang mengatur mengenai hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah. Yang ketujuh, pasal 1162 sampai pasal 1232 yang mengatur mengenai hipotek sepanjang tidak mengenai tanah. Nah, bagaimana nih kawan-kawan? Sudah menyaksikan videonya dengan baik kan? Tentu kalian jauh lebih paham mengenai hukum perdata dalam hukum pertanahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.